mungkin saja selama ini mereka juga melakukan usaha-usaha pencegahan, tetapi yang muncul di media memang penindakan, OTT segala macam gitu. Jadi seolah-olah KPK hanya fokus pada usaha-usaha gitu. Nah, kalau saya diberi kesempatan nanti ikut terlibat menata ulang lah, barangkali kita laksanakan seluruh kewenangan itu secara seimbang dan kita publikasikan supaya penanggulangan korupsi itu dilihat sebagai satu pendekatan sistemik, bukan semata-mata mengejar pelaku. Iya. Sebutlah nih tuan botol ya, tuan botol sama tuan cangkir. Nakalnya bersama-sama, semua orang melakukan itu. Tapi karena botol ini berinteraksi dengan warna hijau, yang ini warna merah barangkali, atau sebaliknya, yang diproses hanya satu gitu. Kan akhirnya timbul persepsi. Oh ternyata tidak semua ditangani dengan fair, tergantung pada afiliasi politik kah, atau dia sedang manut atau tidak. Nah ini yang belakangan mau tidak mau muncul persepsi itu. Nah apa sebabnya? Menurut saya ada dua. Nomor satu, karena proses-proses pelemahan kelembagaan yang berlangsung, dan itu sebenarnya sudah lama dicoba. Yang kedua ya memang kejadian-kejadian yang menimpa para pimpinan KPK kemarin. Iya. Ada yang melanggar etik, ada yang melanggar hukum, bahkan ada ketuanya bahkan sekarang kena tersangka. Jadi setiap kali kita membahas soal sanksi kepada koruptor, kesannya masih terlalu soft gitu ya. Makanya orang ada yang punya ide dimiskinkan, perampasan aset segala macam. Bahkan ada yang ingin meniru di Cina. Tapi menurut saya memang diskusi mengenai langkah-langkah ini harus lebih komprehensif ya. Iya. Dan harapan saya sih ya memang yang harus menjadi lokomotif utama ya KPK. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam untuk seluruh para penonton Unpacking Indonesia dimanapun berada. Hari ini saya bersama dengan Pak Sudirman Said. Ya. Pakai Said ya belakangnya? Pakai Said. Terima kasih Bang diundang. Satu kehormatan bisa diundang senior ya. Dan perjalanan panjang Pak Sudirman itu panjang sekali kalau mau dibacakan. Tapi pernah menjadi Presiden Direktur PT Pindad ya. Betul. Ya kan? Kemudian beberapa BUMN yang lain. Lalu 2014 dipercaya oleh Pak Jokowi menjadi Menteri ESDM. Ya, energi dan sumber daya manusia. Mineral. Sumber daya mineral. Saya juga sering salah tuh. Kita coba aneh tuh SDM itu kan. SDM itu kan kita biasanya sumber daya manusia. Nah, selama 2 tahun ya Mas? 2 tahun kurang sedikit. 2 tahun kurang sedikit. Nah saya bertemu dengan Mas Sudirman ini tahun 1982 ya? 82 ya. Saya sebetulnya muridnya Bang Zulfan lebih tepatnya. Karena kami dulu itu sebagai mahasiswa ikatan dinas, kita nyolong-nyolong training di luar itu. Ya, ya. Nah, jadi milih instruktur terbaik lah, dapat Bang Zulfan, dapat Pak Sofyan Jalil, dapat Bang Gakban segala. Itu historisnya ya. Iya. Nyelinap ke tempat sepi. di STAN dulu ya. Di STAN, saya di STAN ya. Ada kawan kita juga sektaris saya dari STAN itu dulu si Konrad. Konrad Wira Subrata, itu aktivis Tulen, sempat di World Bank, sempat ya. Senior Jadi, saya. dia sektaris saya tuh waktu 982 ya. Jadi itu. Nah, sekarang ini Mas Dirman sedang mencoba untuk bisa memimpin KPK.
ya kan? Komisi Pemberantasan Korupsi. Iya. Nah, sekarang udah tahap berapa, Mas? Ya, ini jadi ikhtiar untuk ikut berkontribusi ya. Ini tahap kedua sudah lewat. Insya Allah tahap ketiga pada tanggal 28 Agustus. Tesnya disebut assessment atau profile assessment, jadi semacam kelihatannya semacam psikotes. Sudah itu baru tes kesehatan, terus mungkin nanti terakhir interview. Habis itu diserahkan ke Presiden. Betul. 20 nama ya. Kalau yang saya pahami 10 nama diserahkan Presiden dan Presiden hanya mengirimkan kepada DPR. Tetapi kan karena pansel yang bentuk Presiden ya bisa saja ada komunikasi sebelumnya kan. Biasa 7 ya. 5. Jadi dari 10 diambil 5. Tapi kan yang mau dipilih 5 juga. Betul. 5. Kalau 5 juga berarti nggak usah protes lagi, tinggal dipilih semua. Udah terpilih. Pokoknya sampai level teknis kita ikutin, sesudah non teknis kan pertimbangannya banyak begini, jadi kita mengerti. Ya karena saya sendiri pernah menjadi sebagai anggota Komisi 3 DPR ya, pernah melakukan fit and proper test dan kemudian memutuskan 5 siapa. Termasuk ketuanya siapa dari 5 ya? Iya, itu yang paling repot tuh menentukan ketua itu. Ya kan? Ketua itu pasti yang memiliki ketua juga. Iya. Baik Mas Dirman, menarik sekali ya. Saya kira memang Komisi Pemberantasan Korupsi ini KPK, orang-orang seperti Pak Sudirman Said ini ya, saya kira memang harus ada di sana. Kalau nggak salah kan penggagas. Dulu kami di MTI, Masyarakat Transparansi Indonesia, kemudian salah satu produk awalnya setelah reformasi adalah merumuskan pembentukan KPK itu, termasuk mengusulkan draft undang-undang. Bahkan pada waktu seleksi angkatan pertama itu kita ikut menyumbangkan pikiran harus bagaimana caranya. Jadi sedikit banyak tahu desainnya, dan saya termasuk yang mewakili MTI berdialog dengan Komisi 3 pada waktu awal pembentukan. Waktu itu saya ingat ketua komisinya Pak Teras Narang tahun 99. 99 ya. Saya di Komisi 1 itu. Oh, oke. Dan MTI itu waktu itu siapa? Mulia Lubis ya? Enggak, itu TI, itu Transparansi Internasional. MTI itu almarhum Cak Nur, Pak Mari Muhammad, Pak Guntoro, Pak SBY salah satu pendirinya. Pak Eri Riana yang masih ada, kemudian Pak Arief Surowijoyo, Chandra Hamzah yang belakangan jadi pimpinan KPK. Saya waktu itu sekretaris eksekutif, jadi bagian tukang ngetik-ngetik lah kira-kira gitu. Masih usia 30-an. Kalau tukang ngetik itu sebenarnya paling bahaya. Itu bisa merubah-rubah segala macam. Sama seperti tukang ketik di DPR. Iya. Ya kan? Kalau nggak hati-hati tukang ketik di balik itu, badan legislatif bisa hilang satu kata aja, rusak itu undang-undang kan. Iya. Nah, jadi kan Mas Dirman kalau kita melihat ya bahwa kan paling banyak dikritik dari KPK ini selama ini ya, dan dari sebelumnya itu kan karena kurang sekali upaya melakukan pencegahan korupsi, tapi justru lebih banyak mengejar target pelanggaran korupsinya, gitu. Nah, ini kira-kira semangatnya Mas Dirman untuk masuk KPK ini apa yang harus dibenahi dulu? Kalau kita menggunakan undang-undang yang ada itu kan range dari peran KPK kan mulai dari pencegahan, terus dari penindakan tentu saja ada, supervisi, koordinasi sampai pada melakukan edukasi publik. Jadi sebetulnya mungkin saja selama ini mereka juga melakukan usaha-usaha pencegahan, tetapi yang muncul di media memang penindakan, OTT segala macam gitu. Jadi seolah-olah KPK hanya fokus pada usaha-usaha gitu. Nah, kalau saya diberi kesempatan nanti ikut terlibat menata ulang lah, barangkali
kita laksanakan seluruh kewenangan itu secara seimbang dan kita publikasikan supaya penanggulangan korupsi itu dilihat sebagai satu pendekatan sistemik, bukan semata-mata mengejar pelaku, Iya, iya. tapi juga tindakan-tindakan pencegahan. Misalnya reformasi birokrasi itu kan bagian dari pencegahan. Iya. Kemudian bagaimana memberikan penerangan pada publik, bahkan sejak dini lah, sejak anak-anak sekolah, sampai pada saya membayangkan apabila KPK memiliki semacam layanan konsultasi Iya. bagi pejabat publik, bagaimana cara menghindari jebakan-jebakan yang tidak perlu, supaya tidak perlu harus kadang-kadang kan ada karena ketidaktahuan, karena kesalahan administrasi segala macam. Saya kira itu akan sangat bermanfaat. Jadi saya bayangkan kita punya help desk gitu ya, punya tempat yang setiap hari membuka praktek pejabat publik untuk berkonsultasi. Jadi pejabat publik berinteraksi dengan KPK bukan hanya ketika di borgol atau pakai rompi, tapi orang-orang yang punya etikat baik pun dengan Iya. percaya diri bisa datang ke KPK melakukan konsultasi. Itu saya kira akan merubah wajah KPK. Nah, yang saya bayangkan KPK itu harus bergeser perannya dari semacam tanda kutip di seberang dari pemerintahan, harus menjadi mitra strategis, karena terlalu banyak agenda-agenda yang tidak mungkin dikerjakan kalau korupsi ini masih Iya. merajalela. Jadi pertumbuhan 8% yang ditargetkan oleh pemerintah mendatang menurut saya sih sulit dicapai kalau praktek korupsi masih berjalan seperti sekarang. Lah, iya kan upaya-upaya yang sekarang kan sebenarnya upaya pencegahan itu. Baik dalam konteks konseptualisasinya ya, ataupun dalam pelaksanaannya, aplikasinya, itu kan sebenarnya tidak berapa sulit. Karena kita sudah tahu kan anggaran setiap bidang itu berapa, departemen ya, kementerian itu berapa, atau badan-badan itu berapa, kan tinggal dicek aja supaya kalau pencegahan kan jalan atau tidak sesuai dengan peruntukannya kan, penggunaannya. Itu gimana tuh Mas Dewan? Waktu saya di kementerian ya, jadi sebetulnya kesempatan untuk mengajak teman-teman di dalam maupun para kontraktor untuk betul-betul menjaga praktek itu besar sekali, dan itu tergantung pada top leadershipnya. Kalau menteri, kementerian ya menteri lah. Jadi kalau menterinya intens berkomunikasi dengan para KPA, kuasa pengguna anggaran, para pejabat pembuat komitmen, kalau dulu namanya Pimpro kan zaman kami muda itu, termasuk dengan para kontraktor, bahwa ini sudah ditata, kontraktor pasti untung segala macam. Bahkan saya pernah majukan tender itu 7 bulan sebelum praktek biasanya, karena serapan di SDM waktu itu sangat rendah. Terus saya coba kaji bersama teman-teman eselon 1 apa yang bisa dilakukan. Rupanya tendernya baru dilakukan setelah dapat DIPA kan. Nah tentu saja baru pertengahan tahun bisa dikerjakan. Nah, kemudian saya tanya kepada, termasuk konsultasi dengan KPK, dengan BPKP, boleh nggak kita mengajukan tender? Jadi sebelum DIPA diterima kita sudah tender. Yang penting kan kita tidak mengikat kontrak kan. Nah itu sudah mempercepat serapan sekaligus memberi rambu-rambu bahwa kalau kita bisa lakukan dengan baik sebetulnya nggak perlu ada praktek-praktek yang lucu-lucu lah. Nah kembali pada peran kepemimpinan dari masing-masing unit lah. Nah tadi kalau KPK bisa terus melakukan komunikasi dengan baik dengan para leaders ya, mengingatkan, saya kira tidak perlu terjadi kecelakaan dulu baru kemudian ribut, tapi dari awal dikasih rambu-rambu. Ya pencegahan ya. Pencegahan lagi. Saya juga mendengar begini Mas, sebenarnya KPK ini sudah berupaya memperingati juga. Kadang-kadang toleran ya, ada toleransi kepada seseorang, itu sudah terbaca melakukan pelanggaran 1 atau 2 kali. KPK kan memberitahukan ini salah, jangan diteruskan. Nah biasanya katanya nih, saya nggak tahu kan, mungkin Mas Dirman tahu ya, katanya kalau sudah diingatkan masih maju terus itu diambil sama KPK. Karena ada pendekatan surveillance ya, kemudian juga ada ya barangkali yang dikenal oleh publik penyadapan segala macam. Meskipun prosedurnya tidak
seleluasa sebelum ada revisi. Iya. Tapi saya kira itu wajar kalau sudah diberi rambu-rambu, diingatkan, ada bahaya segala macam. Tapi itu kan artinya memang dia menantang bahaya gitu. Nah, tapi saya kira secara distribusi normal itu yang mau jahat sedikit lah, Bang. Iya. Jadi sebagian itu di tengah-tengah. Tapi kalau kelihatan yang jahat-jahat ini nggak diatasi, ya memang Melebar. jadi ikut semua gitu. Jadi melebar. Jadi melebar. Jadi kita kalau bisa fokus pada distribusi normal yang di tengah itu yang betul-betul sebenarnya pengennya itu baik-baik saja. Nah, kalau memang yang niat buruk ya boleh buat lah. Iya. Dan kita bisa bekerja sama dengan lembaga penegak hukum lain sebetulnya. Bisa dengan kepolisian, dengan kejaksaan segala macam supaya berbagi beban juga gitu. Ya kan kadang-kadang begini. Seperti tadi kan upaya help desk tadi. Ini kan berkaitan dengan orang betul-betul dia bisa tidak tahu nih. Ini melanggar atau tidak. Kan banyak sekali. Ya artinya dia membutuhkan sesuatu ya. Tapi dia tidak tahu bahwa ini melanggar. Gitu. Karena kan aturan bisa aja tidak terlalu rigid kan. Masih umum gitu loh. Kita bicara gratifikasi itu kan juga nggak ada batasnya nih. Bukan batas nilai ya. Tapi batas hukumnya nih sampai mana gratifikasi ini kan belum ada penataan-penataan seperti ini. Ya kalau Mas Dirman punya konsep atau pemikiran untuk gratifikasi ini seperti apa? Salah seorang tokoh sebutlah foundernya MTI itu namanya Mas Amin Sundaryadi. Amin. Yang pernah jadi pimpinan juga pada jilid pertama ya. Beliau punya konsep sebetulnya kalau kita bisa fokus pada bribery atau penyuapan itu sudah sangat mengurangi beban kita karena sebetulnya korupsi kan mulai dari suap. Gitu. Nah gratifikasi menurut saya hanya perlu penerangan terus menerus ya. Mana yang boleh, mana yang enggak, nilai berapa yang boleh diterima, mana yang enggak. Dan saya bayangkan umpamanya para pimpinan KPK itu hubungan personalnya tuh ya hubungan kedinasan, hubungan personal. Dekat dengan para pemimpin publik, para menteri, para gubernur, sering sekali diskusi-diskusi. Di situ sebenarnya cara untuk menyampaikan pandangan-pandangan. Dan kira-kira gini lah, kalau kita sering berinteraksi dengan para pemimpin publik, para pejabat publik, kan mereka juga mikir. Nanti kalau saya terlalu jauh melangkah, kalau jadi sesuatu bagaimana gitu. Itu yang pertama. Yang kedua gini, sebetulnya tidak ada praktek korupsi yang tidak melibatkan uang dan kekuasaan kan. Kalau ditanya mengenai bab gratifikasi, tinggal kita cek aja orang-orang itu memberi saya ABCD karena apa, kan begitu kan. Kalau saya bukan orang yang punya otoritas, memperoleh itu semua kan agak sulit. Artinya pasti ada pamrih. Nah, di situ kita juga bisa menjadikan ini sebagai satu materi diskusi dengan para pejabat publik. Jadi komunikasi, edukasi, termasuk saya sering katakan begini, rasanya tidak ada kok pengusaha atau bisnismen yang serius gitu ya. Yang cita-citanya saya kepengen nyogok, nggak ada. Nah, karena keterpaksaan mungkin dia harus melakukan itu. Jadi kembali kalau kita bisa, saya menyebutnya sebagai lingkungan pengendalian. Kalau kita bisa ciptakan lingkungan pengendalian yang positif ya, semua orang akan dapat haknya tanpa harus melakukan sogok sana sogok sini. Itu praktek korupsi akan bisa ditekan. Sebaliknya kalau suasana environment-nya itu, kalau lu nggak bayar lu nggak bakalan dapet. Ya mau nggak mau semua orang akan ikut terlibat sama begitu. Ya ada tekanan ya. Karena sebagai pengusaha memang itu menyulitkan. Nah itu kan biasa KPK juga mungkin bisa ada toleransi di sini ya melihat permasalahan yang sesungguhnya kan. Nah tapi kan yang sulitnya begini bagi KPK nih Mas Dirman, satu saat mungkin Mas Dirman akan menghadapi satu situasi ya. Katanya nih, kita kan juga nggak tahu bahwa ada intervensi dari eksternal
yang menekan KPK untuk menargetkan seseorang menjadi tersangka gitu. Nah, selama ini pandangan Mas Dirman itu terjadi atau enggak sih? Atau ini memang persepsi aja? Saya tentu tidak punya bukti, Ya, karena tidak pernah mengalami, tidak pernah berinteraksi dengan teman-teman yang melakukan itu semua. Tapi kembali tadi dalam payung lingkungan pengendalian, itu persepsi itu bisa terbangun. Ya. Umpamanya, sebutlah nih tuan botol ya, tuan botol sama tuan cangkir. Nakalnya bersama-sama, semua orang melakukan itu. Tapi karena botol ini berinteraksi dengan warna hijau, yang ini warna merah barangkali, atau sebaliknya, yang diproses hanya satu gitu. Kan akhirnya timbul persepsi. Oh ternyata tidak semua ditangani dengan fair. Tergantung pada afiliasi politik kah, atau dia sedang manut atau tidak. Nah ini yang belakangan mau tidak mau muncul persepsi itu. Nah apa sebabnya? Menurut saya ada dua. Nomor satu, karena proses-proses pelemahan kelembagaan yang berlangsung, dan itu sebenarnya sudah lama dicoba. Yang kedua ya memang kejadian-kejadian yang menimpa para pimpinan KPK kemarin. Ya. Ada yang melanggar etik, ada yang melanggar hukum, bahkan ada ketuanya bahkan sekarang kena tersangka. Jadi kembali di sini dituntut satu revival atau kebangkitan dari leadership KPK. Yang mau tidak mau, karena dia adalah fungsinya sebagai tukang bersih-bersih, sebagai sapu katakanlah, ya memang harus menunjukkan contoh keteladanan yang lebih daripada pejabat publik pada umumnya. Jadi ini memang menurut saya tantangan besar di KPK sekarang kalau kita mau kembali dipercaya publik adalah Pansel harus mencari figur-figur yang memang public trust-nya cukup tinggi sehingga kembali bisa membangun reputasi. Nah persepsi yang tadi bisa secara bertahap bisa direcover, bisa diperbaiki, bahwa mereka betul-betul objektif, tidak bisa dijadikan alat kekuasaan umpamanya gitu ya. Jadi saya kira kepemimpinan menjadi kunci, Bang. Ya clean juga ya, kebersihan dari pimpinan juga itu penting. Betul. Ya. Nah ini yang agak sulit kan. Ya kita bicarakan 100% bersih itu jarang dan sulit lah. Tetapi kan ada orang yang memang tahu kadarnya kan. Itu yang paling penting kan gitu, Bang Mas Dirman. Ada istilah almarhum Pak Mari Muhammad, nggak ada orang steril. Jadi nggak ada orang yang tidak melekat sedikit pun debu ya, karena kita hidup di dunia yang seperti ini. Yang paling penting adalah, saya bertanya pada Pak Mari dulu, Pak, kan dulu disebut sebagai Mr. Clean kan? Iya. Kita bertanya sebagai anak-anak muda, Pak, kok bisa orang seperti Bapak ini bisa sampai ke puncak karir dan lama gitu? Gimana cara menjaganya? Kata Pak Mari begini, Dirman, itu ibarat kita melihat mobil di jalan mogok. Pilihan kita itu kan hanya berteriak-teriak saja, sambil suruh minggir, suruh ganti apanya, atau kita turun tangan dorong minimal. Syukur-syukur punya keterampilan membetulkan mesin gitu. Tapi kata beliau, kalau Anda memilih ikut cawe-cawe benerin mobil atau dorong minimal kan mau nggak mau debu nempel di tanganmu gitu. Nah yang paling penting adalah sebelum pulang cuci tangan katanya. Jadi jangan bawa kotoran yang dibikin di pekerjaan itu ke rumah. Nah itu barangkali yang membedakan antara, ya beliau sebut nggak ada orang yang suci, nggak ada orang yang steril. Tapi kalau tangan kita mau bersih, seringlah cuci tangan, kurang lebih gitu. Dan saya kira itu filosofi yang cukup dalam, cukup operasional. Artinya difahami bahwa dalam pekerjaan publik itu mau nggak mau kita sedikit banyak bersentuhan, tapi yang penting jangan membawa itu ke menjadi semacam kenikmatan pribadi lah gitu. Ya kan upaya pencegahan oleh KPK ini bukan terhadap para yang yang disangka ada kemungkinan melakukan pelanggaran kan. Tapi kan juga KPK berupaya membuat sistem untuk bagaimana bisa masuk ke universitas, ke sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah ya. Kurikulum diperbaiki. Ya, supaya
diperkenalkan korupsi ini apa kan, gitu. Kita semua kan punya, kalau saya kan itu sudah yang kritik kita, saya kan udah cucu tuh. Oke. Kalau persoalan-persoalan dia baca misalnya berita kan, ini waduh, karena kita anggota DPR kan, dia bertanya-tanya nih, ini gimana posisi saya gitu kan. Nah itu kan begitu, artinya kan memang hal-hal seperti ini, kalau memang anak-anak di sekolah, terutama anak-anak di SD, SMA, SMP itu dikasih begitu, itu orang tua tuh lebih tidak ada diskusi dengan mereka. Tapi kan kalau dengan mahasiswa masih bisa diskusi kan. Nah ini mungkin harus dilakukan secara sistematik ya. Menurut saya gini Mas Dirman, program ini angat-angat tai ayam nih KPK, nggak jalan, ya. nggak ada lagi kita lihat tidak berjalan. Mungkin karena faktor anggaran dan lain-lain ya, kita nggak tahu gitu. Saya lihat ada dua aspek. Satu, memang program sendiri perlu ditingkatkan barangkali. Orangnya perlu ditambah, budgetnya perlu ditambah. Tapi juga sosialisasi program perlu dilakukan supaya orang tahu bahwa mencegah korupsi atau mengatasi korupsi itu ya betul ada penindakan, tapi juga ada tindakan-tindakan yang tadi pendidikan, public education sampai yang paling mudah sekalipun. Ada cerita menarik dari orang tua yang baru saja membawa anaknya ke Singapura. Berceritalah antar mereka itu. Anak Singapura begitu bapaknya dicegat polisi, ya dia bilang berhenti Pak, berhenti dan ikuti polisi itu, siap-siap untuk ditilang gitu. Tapi anak Indonesia ketika dikejar polisi, polisinya mendekati kemudian siapin untuk petugas ini gitu. ini sebetulnya saya minta maaf pada kepolisian, tapi ini kultur kan sebetulnya. Tergantung dengan apa kita dibesarkan. Karena sehari-hari melihat begitu ya dia otomatis ikut begitu. Jadi saya kira benar sekali bahwa kurikulum sekolah perlu dibereskan, perlu diajak orang bercerita mengenai bahayanya korupsi bagi Republik ini. Gitu. Saya ingin cerita satu hal ketika saya kampanye sebagai cagup di Jawa Tengah kan sering ketemu dengan para kepala desa. Yang waktu itu kira-kira belum lama mendapatkan gelontoran uang cukup besar kan, ada program 1 miliar satu desa kan. Rupanya mereka ini tersiksa juga karena tidak diberitahu bagaimana cara ngelola anggaran, tidak tahu jebakan-jebakan apa, bahkan uangnya kadang-kadang tidak seluruhnya diterima karena sebagian sudah dibelanjakan di level kabupaten, dia tanda tangan saja tanda terimanya. Jadi mereka bilang, Pak kami ini nggak tahu apa-apa soal uang tuh. Tiba-tiba diberi uang, kemudian suatu ketika karena salah administrasi dicomot oleh petugas kan. Ini juga faktor bahwa belum tentu semua orang-orang yang ngurus uang itu paham mengenai bagaimana mengurus keuangan negara. Jadi kembali PR kita tuh begitu besar kalau kita mau melihat korupsi bukan sekedar sebagai cara mengatasinya sebagai pertunjukan untuk nangkep orang atau apa namanya istilahnya itu kan ada pejabat yang risau dengan apa namanya OTT itu kan, karena OTT dianggap memalukan. Ya OTT diperlukan, tapi jangan satu-satunya cara itu yang mungkin perlu kita perluas. Ya, kalau kita lihat ini kan KPK masih sangat dibutuhkan sebagai badan ad hoc ya. Tadi kan memang rencananya dengan ada KPK, kemudian korupsi kita bisa atasi dengan sistematis. Kemudian kita akan mengurangi pelan-pelan KPK-nya perannya tuh berkurang. Betul. Karena harapannya adalah terjadi reformasi di mental di Jaksa Agung dan di kepolisian. Nah, tampaknya kalau memang KPK ini masih masih terus berjalan, bahkan semakin diharapkan, nah berarti ini kan institusi-institusi hukum yang lain memang belum jalan ya. Jadi saya ingat salah satu konsideran Undang-Undang KPK yang dibahas tadi bersama Komisi 3 itu
dilafatkan oleh para anggota Komisi 3 dulu bahwa KPK didirikan atau dibangun, dibentuk karena memang dipandang APH yang lain belum optimal dalam penanggulangan korupsi. Jadi memang ada nafas ad hoc-nya gitu. Dan benar sekali namanya lembaga ad hoc kalau memang yang menjadi alasan dibentuknya sudah tidak ada kan memang harus bubar atau berganti peran gitu. Jadi nah kenyataannya kan memang mungkin juga karena volume keuangan negara kita makin luar biasa besarnya. Mungkin juga karena ekonomi kita makin maju sehingga kesempatan-kesempatan untuk korupsi muncul di mana-mana. Nah sementara tadi harus diakui bahwa reform di penegakan hukum itu salah satu yang lumayan menantang dan dari seluruh kemajuan yang kita peroleh, infrastruktur baik, ekonomi baik, pendidikan orang kayak saya bisa sekolah, kesehatan juga naik derajatnya. Tapi yang belum mengalami kemajuan berarti adalah soal penegakan hukum dan tadi penanggulangan korupsi. Dan itu menjadi bahasa kajian ilmiah dari manapun. Kalau itu bisa kita dorong, kita atasi, sebetulnya Indonesia betul-betul bisa lompat luar biasa lah. Iya. Kalau TPPU itu bisa menjadi salah satu pedoman nggak atau landasan yang kuat untuk kita mencegah korupsi itu? Itu kan sebetulnya aturan ikutan atau aturan yang melengkapi tindak pidana korupsi kan. Jadi korupsi ditindak, tapi kemudian kadang-kadang uang korupsi itu kan daya rusaknya juga kemana-mana. Kemudian dimasukinlah pasal mengenai tindak pidana pencucian uang gitu. Iya. Itu bisa menjadi faktor deterrent, faktor yang membuat orang jerak gitu. Makanya biasanya kalau orang korupsi volumenya besar kemudian langsung diikuti dengan tindakan penindakan atas pencucian uang itu. Itu bisa dioptimalkan sebetulnya. Iya. Tapi kan itu mau dibuat undang-undangnya sampai sekarang masih RUU terus ya, belum pernah disahkan oleh DPR ya. Sama perampasan aset itu juga belum ditunaikan, benar sekali. Setiap kali kita membahas soal sanksi kepada koruptor, kesannya masih terlalu soft gitu ya. Makanya orang ada yang punya ide dimiskinkan, perampasan aset segala macam. Bahkan ada yang ingin meniru di Cina. Tapi menurut saya memang diskusi mengenai langkah-langkah ini harus lebih komprehensif ya. Iya. Dan harapan saya sih ya memang yang harus menjadi lokomotif utama ya KPK. Membuka semua masalah, mengajak dialog dengan semua stakeholders, kemudian kita mau apakan nih soal ini. Karena menurut saya korupsi tidak boleh hanya dilihat sebagai pelanggaran hukum saja Bang. Karena korupsi artinya adalah menghambat ekonomi yang efisien, artinya penyebab ekonomi yang tinggi, menghambat pemerataan, keadilan, sampai pada kita tidak punya competitive advantage yang baik di mata internasional gitu, sehingga investasi sulit untuk ditingkatkan dengan signifikan. Jadi pendekatannya juga tidak boleh semata-mata menegakkan hukum, tapi harus melibatkan dari para pihak yang berkaitan sama pembangunan keseluruhan. Sama perancang anggaran, pengguna anggaran ya kan, semuanya kan harus budayawan tadi soalnya. Budayawan karena menyangkut mental ya, semuanya harus terlibat ini. Memang karena soal korupsi di negara kita ini kan bukan lagi persoalan kasus, tapi sudah menyeluruh ya, sehingga kadang-kadang orang bilang udahlah capek kita. Kalau dulu kan begini, saya ingat betul itu Mas Dirman. Dulu tuh itu rumah besar tuh siapa punya kalau kita di kampung, apalagi di kampung kota, itu pasti kerjanya di bea cukai. Dulu kan bea cukai perannya besar kan, penyelundupan segala macam. Atau dia kerja di kantor pajak kan gitu. Atau imajinasi kita yang jauh lagi, dia pasti punya piaraan. Kan gitu. Saking dianggap tidak normal kan punya. Jadi, nah itu. Sekarang kan sebenarnya sudah
karena sudah orang semua tadi Iya. kemajuan ekonomi segala macam, jadi itu tidak menjadi perhatian lagi kan, sudah merata Punya rumah besar di mana-mana ada di ya. mana-mana ada, nggak jadi problem. Tinggal orang kan nggak mau tahu juga dia dapat dari mana. Paling kalau sudah terjadi proses hukum baru orang tahu, oh ini baru begini. Kalau dulu kan enggak. Iya. Gitu Mas Dirman. Nah sebaliknya gini Bang, sebaliknya sebetulnya kalau ngelihat peran media sosial gitu, kamera di mana-mana, gitu. Memang di mana kita bisa bersembunyi kan sebetulnya. Iya, iya. Jadi harusnya secara teoritis makin sulit mencuri itu, makin Iya, sulit korupsi itu. Betul. Hanya karena ini bahasa ilmiah nih bukan bahasa politik. Karena lingkungan kita cenderung kolutif gitu ya, saling protek, maka orang rame-rame saja gitu. Padahal sebenarnya kalau kita bisa gunakan kemajuan teknologi untuk tadi melakukan pencegahan, kita gunakan environment yang lebih bersih, baik bersih dalam artian fisik maupun moral, mental. Sebetulnya kita, dan begini, umumnya APBN kita ini sekarang mendekati 3.500 triliun kan, 3.300 triliun. Ada teman ahli fisika itu menjelaskan jumlah energi di ruangan ini sama, mau dibagi dengan cara apapun. Jadi mau dibagi dengan rusuh, dengan cara kita mengokupai seluruh ruangan gitu tanpa perencanaan atau direncanakan. Jadi 3.500 triliun itu habis juga akan dibagi. Nah, baginya apakah dengan rusuh, dengan berebut, dengan segala cara, atau dibagi dengan tertata. Kalau dibagi dengan tertata, maka tingkat kebocorannya kan minimal kan, sehingga manfaat bagi publik menjadi lebih besar. Nah itu yang mungkin juga aspek makro seperti itu perlu dijalankan. Misalnya yang sering kita bicarakan itu korupsi kita tinggi karena sistem politik kita itu sangat mahal, sehingga partai-partai mau nggak mau dipaksa tanda kutip mencari jalan dengan segala macam cara. Kenapa tidak kita mendorong partai politik dibiayai oleh publik gitu? Argumennya apa? Argumennya ada. Saya bertanya kepada mahasiswa lah. Tentara penting apa enggak? Penting, karena itu rekrutmennya, trainingnya, penempatannya, hidupnya diongkosnya negara kan gitu. Polisi penting nggak? Penting juga. Nah karena itu rekrutmennya, trainingnya, penempatan sampai hidupnya oleh negara. Dokter-dokter, pegawai negeri penting. Nah saya bertanya, politisi itu penting nggak? Penting juga. Bahkan hulunya kehidupan itu politisi namanya. Kenapa politisi tidak diperlakukan seperti mereka juga? Sehingga orang yang cerdas, yang memang punya kapasitas, seperti halnya bisa masuk Akabri, masuk Akmil, masuk Akpol, dia bisa menempuh jalan politik kalau memang minatnya di sana gitu. Nah ini saya yakin kalau 1% dari APBN itu sama dengan 30 triliun Bang. 1%. Iya, 30 triliun. 30 triliun. Daripada bocor 30%. Kenapa nggak 1% kita bagi kepada partai politik gitu ya. Kemudian dengan itu partai politik diminta lebih accountable. Tentu saja adalah hal-hal yang sifatnya perlu keleluasaan, silakan saja. Tapi pengkaderan, sekretariat, bahkan campaign fund itu bisa disiapkan oleh publik gitu. Tentu saja orang sekarang skeptis dengan mengatakan sudah dikasih pun akan korupsi, tapi kan beda kalau kita fasilitasi dengan baik. Mungkin kalaupun yang nerjang garis ya memang karena kecelakaan, bukan karena kebutuhan. Nah, itu yang mungkin perlu jadi pertimbangan kita loh Bang. Ya, jadi begini, saya mendengar juga dari beberapa kawan ya mengenai pendanaan, pembiayaan oleh negara terhadap partai politik. Mereka tuh khawatir juga. Ini kan ada pertanggungjawabannya. Nah, artinya penggunaannya untuk apa itu KPK atau jaksa atau polisi bisa masuk itu memeriksa partai politik. Itu yang mereka menghindar dari masuknya penegakan hukum terhadap partai politik. Gitu. Ya, sementara kan kalau sekarang kita tahulah ada oligarki kan. Nggak perlu ada pertanggungjawaban. Nggak perlu ada pertanggungjawaban, dapatnya bisa lebih besar. Tetapi kan penggunaannya bisa juga tidak bermanfaat untuk organisasi,
Tapi untuk person melekat misalnya. pribadi-pribadi. Ini yang sulitnya kita. Ya sebetulnya kalau tadi urusannya khawatir soal pertanggungjawaban, nanti diaudit segala macam, bisa diantara paket pembiayaan adalah memberikan jasa konsultasi bagaimana caranya mempertanggungjawabkan uang itu kan. Partai politik berapa sih? 12 partai. Iya, nggak sampai. Nggak sampai sekarang. Itu didampingi lawyer, didampingin akuntan, didampingi konsultan untuk keuangan sehingga bisa bukan sekedar menerima uang tapi juga ada tata cara akuntabilitasnya. Memang nanti ujungnya adalah leadershipnya partai itu seberapa besar punya etikat baik. Iya. Tapi kalau tadi yang dipikirkan adalah lebih baik kita ngambil dari kiri kanan tanpa akuntabilitas, ya kita susah lah ngomongnya gitu. Iya. Selera tuh. Betul. Tapi kalau kita ngomong negara kan mungkin sebaiknya berpikir ke sana lah. Lah iya, makanya harapan kita, dan memang kita sulit ya. Kalau kita bicara hulu, ya hulunya tuh partai politik. Karena dia menentukan semua. Persis. Dia punya anggota DPR memutuskan undang-undang. Dikendalikan oleh partai kan gitu. Ya kalau hulunya udah nggak bisa diperbaiki, apalagi punya pikiran tadi kekhawatiran dalam penegakan hukum, nah kita makin sulit nih, Mas Dirman. Kita sudah 40 menit lebih ya. Saya kira mungkin terakhir kita minta closing statement dari Mas Dirman. Ya, bagi saya urusan korupsi ini bukan urusan politik, bukan urusan pemerintah, tapi urusan negara bangsa ya. Dan karena itu cara pandangnya harus cara pandang memperkuat kita sebagai bangsa, sebagai negara. Nah, dalam hal ini memang kita punya kesempatan menurut saya. Dan itu menjadi alasan kenapa saya sekarang ikut mendaftar. Pertama, memang keadaan KPK-nya itu butuh perbaikan. Dan insya Allah saya punya pengalaman menata-nata berbagai tempat selama inilah. Pernah kerja untuk Aceh pada waktu setelah tsunami bersama Pak Kuntoro. Pernah beres-beres Pertamina, Pindad segala macam. Pernah beres-beres SDM. Jadi pada waktu saya masuk tuh keadaan konfidennya teman-teman SDM sangat rendah karena terlalu banyak kasus-kasus waktu itu kan. Jadi yang pertama karena memang KPK-nya sedang butuh perbaikan. Yang kedua, ini adalah periode di mana terjadi transisi kepemimpinan nasional yang biasanya setiap putaran transisi itu di awal-awal minimal itu sering menunjukkan itikat baik. Jadi misalnya pada waktu Pak Jokowi jadi presiden pertama kali, KPK menjadi mitra beliau untuk memilih para calon anggota kabinet tuh. Saya kira praktek yang dipuji banyak orang. Pada waktu Pak SBY duduk, walaupun biasanya kena urusan, walaupun partainya kena urusan, tapi beliau betul-betul menjaga KPK dengan baik. Terus ke belakang, Gus Dur, Habibie, Ibu Mega. Ibu Mega adalah orang yang membentuk dan melantik KPK jilid pertama. Pak Habibie adalah presiden yang mendorong terbitnya TAP MPR mengenai penyelenggaraan negara yang bebas dari KKN tahun 99. Jadi saya punya harapan, saya kira kita semua harus punya harapan bahwa the coming government dipimpin Pak Prabowo juga punya komitmen. Jadi kalau dua itu bisa jadi momentum di mana KPK akan diperbaiki, rasanya ini kita punya harapan dan mudah-mudahan kita bisa wujudkan harapan itu. Ya, dan target 8% pertumbuhan ekonomi bisa kita capai. Ya. Baik, terima kasih Mas Dirman atas kedatangannya. Mudah-mudahan kita jumpa lagi. Insya Allah. Insya Allah. Bermanfaat untuk kepentingan bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.